Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zera Pratiwi Ginawan dari kelas PGMI 2B, NIM 2591221. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pergerakan Nasional Indonesia dan pendudukan Jepang di Indonesia. C. Pergerakan Nasional Indonesia. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia tahun 2015 karya Ahmadin 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional. Karena pada masa tersebut, perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori bervisi nasional. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian di tahun 1908, lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan. Munculnya pergerakan nasional. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia selama bertahun-tahun. Penyebab terjadinya pergerakan nasional dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama, yaitu faktor internal atau dalam negeri. Pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Yang kedua, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Ketiga, adanya rasa kedasaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air, serta hak menentukan nasib sendiri. Kelompok kedua, faktor eksternal atau luar negeri. Beberapa faktor eksternal juga mendorong proses timbulnya pergerakan nasional. Di antaranya, masuknya paham liberalisme dan human rights. Diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politis etis pada tahun 1902, sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Gerakan Turki Muda pada tahun 1896 sampai 1918 yang bertujuan menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. D. Pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Langkah ini kemudian diikuti oleh Inggris dan Belanda. Keadaan ini akhirnya mendorong Jepang mencari sumber minyak buminya sendiri. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu di Banten, Indramayu, dan Rembang. Masing-masing dengan kekuatan lebih kurang 1 divisi. Pada awalnya, misi utama pendaratan Jepang adalah mencari bahan-bahan keperluan perang.
Pendaratan ini nyatanya disambut dengan antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia yang saat itu telah menaruh kebencian terhadap pihak Belanda. Tidak adanya dukungan terhadap perang gerilya yang dilakukan oleh Belanda dalam mempertahankan Pulau Jawa ikut memudahkan pendaratan tentara Jepang. Melalui Indramayu, dengan cepat Jepang berhasil merebut pangkalan udara Kalijati untuk dipersiapkan sebagai pangkalan pesawat. Hingga akhirnya, tanggal 9 Maret tahun 17, upacara serah terima kekuasaan dilakukan antara tentara Jepang dan Belanda di Kalijati. Sikap Jepang pada awal kedatangannya semakin menarik simpati rakyat Indonesia, dan kemenangan Jepang atas Perang Pasifik digembor-gemborkan sebagai kemenangan bersama, yaitu kemenangan bangsa Asia. Perang Dunia II di Asia dimulai pada tanggal 8 Desember 1941 saat tentara Jepang Dai Nippon mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Pasukan Jepang dipimpin Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat menuju selatan, termasuk ke Indonesia. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alidius Djardap van Starkenborst-Stachauer mengumumkan perang dengan Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia, pendaratan Jepang di Indonesia. Pasukan Jepang sejak awal berusaha menguasai Indonesia sejak pecah Perang Pasifik. Alasannya, Angkatan Perang Jepang Dai Nippon membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya. Pada 10 Januari 1942, tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Mungkin kamu sudah sering dengar kalau Romusa adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Tetapi, pada awalnya, pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik loh dari rakyat Indonesia. Justru, banyak yang bersedia untuk jadi sukarelawan. Namun, semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Kamu bayangin aja, rakyat kita dipaksa membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dikerjapaksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma atau Myanmar, Muang Thai atau Thailand, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari, tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halaman karena sudah meninggal dunia. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.